Baik, pada kesempatan kali ini saya akan eh, membagikan tutorial cara menghubungkan Factory I/O, yaitu software buat mensimulasikan eh, pabrik, kalian pabrik ya, pabrik manufaktur, dan menghubungkannya ke logika PLC ladder, logika ladder yang kita buat. Oke, di sini software yang saya gunakan itu ada OpenPLC Editor versi 4, lalu ada OpenPLC Runtime versi 4, dan Factory I/O itu sendiri. Oke, pertama kita masuk ke Factory I/O. Oke, halaman pertama yang muncul bakal terlihat seperti berikut. Lalu klik New untuk membuat eh, simulasi baru. Yang pertama, kita akan membuat pabrik sederhana aja. Yang pertama kita akan tambahkan conveyor yang panjang yang 6 meter. Conveyor 6 meter. Eh, Kita namai bed conveyor 6 meter start. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan dua conveyor lagi cabang. Sejajarkan dengan conveyor seperti ini dan pastikan arahnya sudah sesuai. Hmm, oke, itu arahnya salah. Oke, ini kita atur agak ke sini dikit. Oke, copy lalu paste. Kita akan buat dua cabang seperti ini. Pastikan sudah sejajar seperti ini. Ups. Nah, ini sudah sejajar. Oke, nextnya eh, kita akan membuat pusher. Pastikan pushernya si ininya itu bakal mendorong di tepat di benda yang akan kita letakkan nanti. Mungkin kalau dikira-kira segini. Nah, ini sudah pas. Agak dikit, agak atas sedikit. Harusnya oke ini. Oke, sesuaikan. Lalu kita copy untuk pushernya dan letakkan di satunya seperti ini. Next, kita tambahkan emitter yang tanda ini, tanda panah hijau yang ngarah ke bawah. Kita paskan di conveyor yang start. Oke, setupnya sudah selesai. Yang pertama kita atur emitter ini untuk mengeluarkan material yang kita pengenin. Di sini kita uncheck semua.
uncheck, 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 lalu checklist material yang ingin kita generate. Sini saya mau tambahin green raw material sama blue raw material aja. Hasilnya harusnya keluar box warna biru sama warna hijau. Oke, lalu selanjutnya eh, saya mau di sini itu untuk mendorong material berwarna biru. Saya namanya pusher blue. Lalu semua saya rename untuk namanya yang pusher satu ini. Pusher blue, ini pusher blue juga. Hal yang sama juga dilakukan untuk pusher yang satunya. Pusher green, green, green. Oke, lalu selanjutnya conveyor ini juga saya eh, rename sesuai material yang dia handle. Sini saya mau tambahkan eh, roller conveyor 4M green, lalu yang sebelah sini eh, tambahkan dari ini jadi blue. Oh, ini ada yang salah penamaan, harusnya blue. Oke, selanjutnya kita perlu sesuatu untuk men-trigger kapan pusher ini bakal mendorong materialnya ke conveyor ini gitu. Untuk sensornya itu, triggernya itu kita pakai eh, vision sensor. Oke, kita arahkan tepat di atas pushernya nanti. Nah, kira-kira oke, segini pas. Kita rename vision sensor green ke yang sebelah sini. Lalu yang satunya sebelah sini. Yang kita namakan vision sensor blue. Oke, jadi nanti harapannya ya expected outputnya itu bakal berupa kayak gini, kayak objeknya bakal muncul dari sini antara hijau atau biru. Nah, jika objeknya itu biru dan kedetek di sini, maka dia akan mendorong dan bendanya akan maju ke sini ke arah roller conveyor ini. Ya, harapannya seperti itu. Lalu kita set dulu namanya simple conveyor. Save. Oke, sudah beres. Lalu selanjutnya kita mau menghubungkan eh, aplikasi Factory IO ini ke si OpenPLC. Nah, cara hubunginnya itu kita ke file, terus drivers. Lalu di sini pilih Modbus TCP IP client. Lalu untuk di configuration kita eh, ubah nilai ini jadi 0 biar nggak banyak di tampilan di depannya nanti. Nah, hasilnya bakal terlihat seperti berikut.
Nextnya yang perlu kita mulai itu ada eh, OpenPLC runtime, PLC runtime. Nah, ini start. Oke, ini sudah start. Ini berarti sudah dimulai. Kita minimize, lalu buka juga open PLC editornya. Oke, new project. Lalu pilih yang open PLC, yang PLC project maaf. Lalu next, kasih nama simple configure. Misal, untuk tag-nya teman-teman bebas, disesuaikan saja. Kita tambahkan dulu. Oke, select folder, next, lalu tambahkan di sini eh, bahasanya kita pilih yang ladder diagram. Ini dibiarkan saja, lalu create project. Nah, tampilan awal OpenPLC Editor itu akan terlihat seperti ini. Nah, untuk menghubungkannya ke Factory IO, kita perlu konfigurasi device terlebih dahulu. Di sini di device, lalu configuration, kita pilih OpenPLC Runtime V4. Lalu untuk IP address, kita masukkan ini 127.0.0.1, copy lalu paste di sini, lalu di situ di connect. Nah, di sini bakal ada eh, semacam login atau autentikasi. Nah, jika teman-teman sebelumnya belum login itu bakal disuruh register. Nah, kebetulan di sini saya udah eh, register sebelumnya, jadi tinggal login. Oke, login. Nah, di sini statusnya udah connect, berarti udah terhubung dengan OpenPLC Runtime. Lalu selanjutnya kita perlu menambahkan server. Di sini kita tambah, kita klik plus icon yang di atas, lalu server, kita namakan Modbus. Lalu kita pilih protokol Modbus TCP. Create. Lalu di sini kita pilih yang localhost. Lalu untuk port kita biarkan saja dan semua dibiarkan saja. Lalu setelah itu servernya enable. Oke, seperti itu. Nah, di sini seharusnya sudah beres. Di Factory IO, coba teman-teman klik connect ini yang di kanan. Nah, jika di sini sudah centang hijau, berarti OpenPLC sama Factory IO-nya itu udah jalan. Nah, selanjutnya gimana cara kita masukin logic ke sini? Untuk saat ini kan belum ada logic tuh, belum ada yang jalan. Jadi untuk masukannya itu eh, kita perlu mengatur di dua tempat ya. Di sini kita harus mengatur logiknya di OpenPLC Editor, sedangkan di Factory IO kita harus mengatur mana input dan outputnya gitu istilahnya. Oke, pertama mungkin di sini saya mau tambahkan yang mau bekerja itu pasti hmm, coba pusher blue dan pusher green. Maaf, bukan yang ini. Tambah di sini yang di kiri yang coil kita tambahkan vision sensor yang kita tambahkan tadi. Lalu kita juga tambahkan
yang di kanan yang di input ya tambahkan belt conveyor start, lalu ada roller conveyor green, terus kita tambahkan juga pusher blue. Nah, ini pusher 0 kayaknya tadi kita terlewat, belum di rename. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya itu kita eh, masukin nilai-nilai ini ke eh, OpenBSD Editor. Nah, untuk value-nya tadi saya sudah tanya Gemini. Value-nya seperti ini. Nah, jika coil 0, yang di sini coil 0, itu kita tulis lokasi di OpenBSD-nya itu alamatnya tuh ini. Langsung saya demonstrasikan aja. Di sini kita tambah, baru tambahin di sini coil 0 tuh kan vision sensor blue ya. Kan vision sensor sensor blue. Untuk tipenya itu boolean, untuk lokasinya tadi sesuai ini. Coil 0 berarti QX 0.0. Dan custom kali. Oke, tambahkan semua variabel yang ada di sini sesuai konvensi ini. Coil 1 vision sensor green berarti QX 0.1. Lalu untuk pusher blue kita tambahkan. Nah, kalau di sini input bukan coil ya. Sini dia pakai EX. Oke, next. Oops. Oke. Next, pusher green 0.1. EX 0.1. Lalu selanjutnya eh, belt conveyor start. Belt conveyor start. Kita tambahkan di sini 0.2 apa sudah benar? Ya, input 2 0.2 sudah benar. Next, belt conveyor blue sudah sesuai 3 0.3 dan belt conveyor green. Oke, semua variabel sudah tercatat di sini. Selanjutnya kita perlu mengatur logiknya. Oke, ini bisa kita tutup aja. Sekalian kita rename ini lebih dulu. Harusnya di sini sudah otomatis. Ya, maaf. Ini pusher green. Sorry. Pusher green. Oke, oke. Kita lagi pusher green di input 1. X, di X1. Oke, sudah benar. Selanjutnya kan kita perlu logic dari OpenPLC tadi biar ini berjalan gitu loh. Oke.
Yang pertama kita perlu tambahkan rang. Pertama rang ini kita tambahkan coil, kita isi belt conveyor start, lalu tambahkan secara paralel ini dulu ini gitu. Oke, di sini harapannya adalah semua belt conveyor itu akan selalu berjalan. Eh, Klik di sini yang di kiri yang compile ini untuk mengupload logic terbaru ke factory IO-nya. Gitu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa semua sudah berjalan, tapi eh, ups, ada koneksi. Kita connect lagi. Nah, jika terputus kayak tadi, masuk ke driver aja, terus connect lagi di sini. Nah, di sini semua conveyor udah jalan, cuman pushernya ini belum ngedorong gitu ya. Pushernya ini belum ngedorong tadi. Jadi kita tambahkan rang baru buat ngehandle kondisi itu. Kita tambahkan kontak, lalu tambahkan vision sensor blue untuk mendeteksi warna biru, lalu tambahkan coil di sebelahnya, tambahkan pusher blue. Demikian juga untuk yang hijau. Oke, save, lalu compile. Oke, next, kita coba lagi. Sepertinya belum tercompile. Kita coba ke driver, disconnect, lalu connectin lagi. Kita coba lagi. Wait. Oh iya, ada yang terlupa kayaknya. Di sini di vision sensor itu ada konfigurasi. Kita pilih green material, green raw material untuk yang vision sensor yang green. Maaf, terlupa sih tadi. Lalu untuk vision sensor blue kita config juga pilih blue raw material. Save, lalu coba jalankan lagi. Oke, setelah dipastikan lagi, tadi eh, untuk OpenClass Editor itu sudah sesuai. Lalu untuk di Factory IO juga sudah sesuai sebenarnya setelah config vision tadi itu sudah sesuai dengan requirement. Ternyata saya menemukan masalah di eh, compile program tadi. Sepertinya kita perlu disconnect lalu connect lagi untuk eh, mendapatkan program terbaru. Lalu setelah itu di PLC Editor kita klik compile ini. Seperti itu. Sini sensornya saya name dulu. Jadi, nah terkadang banyak masalah seperti itu. Disconnect seperti tadi. Oke.
Kita coba lagi. Nah, untuk sekarang conveyornya sudah berjalan, lalu pusher juga sudah mendorong objek yang kita inginkan gitu loh. Nah, tapi di sini dia ngedorong padahal objeknya masih jauh. Cara benerinnya kita atur si vision sensornya agar nge- nge-scan atau ngedetect lebih pas objeknya udah dekat aja. Ini cukup. Oke, coba lagi. Oke, sampai saat ini berarti semua sudah selesai. Eh, Logika dari OpenPLC Editor ini dapat dengan berhasil dikompil di Factory I/O. Jadi eh, kita bisa bilang ini sudah beres seperti itu. Teman-teman juga bisa tambahkan remover biar objeknya nggak jatuh ke lantai kayak gini. Oke, seperti itu. Oke, jadi yang kita simpulkan itu berarti tools yang kita butuhkan itu adalah OpenPLC Editor V4, lalu OpenPLC Runtime V4, lalu ada Factory I/O. Untuk menghubungkannya, dia menggunakan Modbus TCP. Untuk menghubungkannya, pertama kita perlu start runtime terlebih dahulu, lalu setelah itu connect di configuration device di OpenPLC Editor, lalu setelah itu tambahkan Modbus server di OpenPLC Editor, setelah itu uh, penyesuaian di driver Factory IO sini antara coil dan inputnya disesuaikan dengan yang berada di program. Lalu susun logic untuk menghandle uh, kebutuhan kita di programnya. Dan juga jangan lupa untuk konfigurasi alat-alatnya yang di sini yang kita pakai itu sudah sesuai. Nah, kurang lebih itu semua yang dapat saya demonstrasikan untuk kesempatan kali ini. Untuk videonya saya akhiri. Terima kasih.